yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Добрый день. Konnichiwa. Ni hao. Konnichiwa. 안녕하세요. Konbanwa. Bonjour. Добрый день. Bon après-midi. Ni hao. Ni hao, 我是 Samuel， 我住中国。 Halo, nama saya Aldi. Saya dari Indonesia. Konnichiwa, genki desu ka? Watashi wa Lala. Watashi wa Nihon kara kimashita. Aloha, my name is Alisa. I am from Hawaii, America. Walaupun kita berbeda negara, tetapi kita sama-sama beribadah dan memuji Tuhan. So let's start. Shalom adik-adik, semua siap memuji Tuhan pagi ini? Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan, kita menari bagi Tuhan sebab Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya! Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penerus pembebas kita. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya! Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penerus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka raya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya,
home, happy happy home. Sekarang semuanya tangan-tangannya siap kayak gini ya. Kita mau aca-aca. जब यीशु मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है खुशी खुशी है जब यीशु मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है sekarang nih hao 主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀快乐快乐呀快乐快乐呀主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀快乐快乐呀kusi-kusi kusi-kusi hey senang-senang senang-senanglah haleluya. Shalom adik-adik, kakak percaya sepanjang hari ini kita semua berada di dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu yang menguatkan kita, yang memberikan kita sukacita. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Daddy, God, it's wonderful to be with you. Daddy, God, so good to be your child. Daddy, God, it's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my love. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Honor and majesty, glory and power be to Almighty God, be to my Father. Daddy, God, it's wonderful to be with you. Daddy, God, so good to be your child. Daddy, God, it's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my life. Daddy, God, it's wonderful to be with you. Katakan Daddy, God, so good to be your child. Bilang panggil nama Tuhan. It's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my life. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Kau yang layak terima puji. Hanya Kau yang layak terima sembah kami puji. Kami mengasihi Kau Tuhan. We love you, Lord. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia.
Yesus, kami berdoa saat ini agar gereja-gereja bangkit menggenapi amanat agung Tuhan, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah pandemi COVID-19, biarlah Tuhan bekerja untuk orang yang sakit. Berkati juga untuk tim medis supaya mereka ada di perlindungan Tuhan saat menjalankan tugas mereka. Dan juga vaksin yang datang kepada Indonesia supaya masyarakat mau divaksin. Dan juga mereka yang menjadi imun dan supaya mereka tidak terjangkit lagi di COVID-19. Dan juga keluarga-keluarga Indonesia yang cinta Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melindungi mereka semua. Tuhan tutup keluarga di Indonesia dalam darah doa Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, aku seneng banget nih, hari ini aku study tour. Wah, hutannya indah banget ya, banyak tanamannya. Wah, asik. I'm so happy today. Bener kan, Bobby? 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 Hah? Aku tersesat. Ibu guru, ibu guru, teman-teman, teman-teman. Aduh, kok gak ada yang jawab ya? Bagaimana dong? Aku tersesat. Aku takut sekali. Aduh, siapa yang bisa menolong aku kalau seperti ini? Aduh, gimana dong ibu guru, teman-teman. Sebentar. Aku ingat sesuatu. Aku kan bawa map ya. Oh iya. Kita keluarkan map aja ya. Dari peta ini akan tahu kemana jalannya. Oh iya, betul. Ini jadinya kita harus balik lagi nih. Wah, peta ini berguna sekali ya untuk menuntun jalanku. Aku mau ikutin peta dulu. Shalom adik-adik, seperti cerita Naura tadi,
Karena Naura terlalu asik dengan dirinya sendiri melihat pemandangan yang indah, secara tidak sadar adik-adik dia tersesat, dia tertinggal jauh dari guru dan teman-temannya. Nah, seperti kadangkala di kehidupan kita adik-adik, kita terlalu asik dengan kehidupan kita sendiri sampai kita melupakan Tuhan adik-adik. Nah, waktu Naura tersesat adik-adik, dia ingat kalau dia membawa peta adik-adik. Nah, seperti peta itu bisa dilambangkan seperti firman Tuhan adik-adik. Kemanapun kita melangkah, kita butuh tuntunan Tuhan. Bagaimana kita tahu tuntunan Tuhan? Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Dia akan membawa kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti dalam cerita Alkitab adik-adik, ada tokoh yang bernama Gideon adik-adik. Kakak akan cerita tentang tokoh ini. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah Engkau kasih buat setiap kami Bapa. Tuntun kami agar kami boleh mendengarkan cerita-Mu Tuhan, boleh mengerti setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Nah, ikuti cerita kakak ya. Adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah di dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, di dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, enyahlah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dan barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum air. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikian seluruh orang Israel disuruhnya lah pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi 300 orang ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarkanlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskan perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur berkelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung banyaknya seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah itu seperti roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikian kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini kepada dia. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah,
sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah 300 orang itu ke dalam 3 pasukan, dan tangan mereka semua diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikian ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu berlarilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Nah, seperti cerita Gideon tadi, dia berserah penuh kepada tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan yang udah menuntun Gideon, dia pasti menang. Dan pasukan Midian itu akhirnya kalah. Kakak kasih satu ilustrasi lagi ya adik-adik supaya kalian mengerti ya. Nah, kakak panggilkan teman kakak. Nah, teman kakak ini matanya sudah ditutup. Dia akan mengikuti apapun instruksi dari kakak. Ayo maju 1 langkah, ke kanan 1 langkah, maju 1 langkah lagi, ke kiri 1 langkah, maju 1 langkah lagi. Nah, ilustrasinya seperti itu ya adik-adik. Seperti teman kakak ini adik-adik, dia matanya ditutup, dia tidak bisa melihat apapun, tapi dia percaya sepenuhnya sama kakak kalau kakak tidak akan membuat dia jatuh adik-adik, dan dia ikut sesuai dengan apa yang petunjuk yang kakak berikan. Seperti kita adik-adik, di tahun integritas ini kita harus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan adik-adik. Gimana caranya? Kita baca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa saat teduh baca devotion kalian, dan terus berdoa dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Karena orang yang berharap sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tuntun hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan adik-adik. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku akan menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawamu kepada kemenangan. Seperti itu adik-adik, Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan dan ke satu kemenangan kalau kita berserah atas tuntunan Tuhan setiap hari adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan kasih buat setiap kami. Ajar kami hidup terus mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya sama Tuhan, berharap sepenuhnya sama Tuhan, dan Tuhan terus tuntun setiap kami Tuhan. Pakai masa muda kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai masa muda kami untuk memberkati banyak orang di sekeliling kami. Jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari sakit penyakit yang ada Tuhan Yesus. Tapi Engkau mampukan setiap kami, berikan kami pengharapan yang baru. Kasih Tuhan selalu baru atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. In the name of Jesus we pray, amin. Ayo adik-adik kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang setia selalu menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya? Bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Nah sekarang kita akan masuk dalam art and craft.
Ikuti ya step-step yang akan kakak ajarkan. Tuhan memberkati. Adik-adik, bahan-bahan yang diperlukan untuk art and craft kita pada hari ini adalah 1 lembar kertas buffalo, 1 lembar kertas concord, 1 lembar kertas putih HVS, gunting, penghapus, spidol, pensil, kalau ada tinta, warna tinta lain, kemudian pita, lem ungu atau double tip, dan lem kertas. Adik-adik, kita sudah memiliki kertas buffalo, kertas concord, dan kertas putih. Kertas putih pertama kita akan membuat pola bentuk matahari ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita menggambar dulu pakai pensil. Adik-adik, baru setelah itu ada digunting, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kertas ini kita akan membentuk pola seperti bentuk sandal adik-adik. Sandal, nah ini yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Nah, seperti ini adik-adik polanya. Jadi kakak sudah membuat, adik-adik nanti menggunting untuk polanya dulu sementara seperti ini pakai pensil. Kemudian setelah itu adik-adik gunting. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, ini sekarang kakak lem ya adik-adik ya. Adik-adik keduanya nih dilem. Nah, seperti ini adik-adik yang tadi sudah kakak lem. Nah, kemudian kita akan menempelkan matahari. Nah, tapi matahari ini adik-adik setelah ditempelkan, kemudian adik-adik warnai. Nah, seperti ini. Ini udah ada yang sudah kakak warnai ya. Nah, adik-adik tadi bentuk matahari yang sudah adik-adik buat, adik-adik warnai dengan warna kuning. Nah, adik-adik kemudian tempelkan di sini, kemudian warnai. Nah, ini kakak sudah memiliki matahari yang sudah diberi warna kuning. Nah, adik-adik tempel di sini. Kemudian gambar awan yang tadi adik-adik sudah buat, boleh di kertas warna biru atau kertas warna putih. Nah, adik-adik seperti ini. Kemudian kita akan membuat bentuk pelangi. Di sini adik-adik boleh menggunakan seperti warna pelangi merah, pink, kuning, hijau, ungu. Nah, adik-adik, kakak sudah membuat gambar pelangi. Adik-adik boleh memberikan penegasan kepada matahari. Bentuknya kakak menggunakan tinta emas ya. Kemudian kita akan tulis ayat, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Nah, adik-adik, kakak sudah menulis ayat firman Tuhan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang adik-adik ambil pita, kita gunting ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita akan lem. Nah, adik-adik boleh menggunakan double tip atau dengan uhu. Nah, kakak memakai lem. Sudah jadi. Setelah kering, adik-adik bisa menggantungnya di kamar. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, ini hasil akhirnya ya. Adik-adik bisa menggunakan kertas dengan pola yang besar ataupun pola sandal yang kecil. Adik-adik bisa gantung di kamar atau di meja belajar dan dituliskan ayat firman Tuhan-nya. Yuk kita ulangi lagi, yaitu janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10, di mana mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu menuntun kita umatnya. Puji nama Tuhan. Happy Sunday adik-adik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him
let your light shine. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand. Share your toys. Help out a friend. All with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind. We are going on a jungle adventure, an exciting and an exotic land. The lion, the king of all. No, it's the tiger. The monkey, the best dancer. No, it's the gorilla. The elephant, the strongest one. No, it's the rhino. Everybody, let's sing. Yeah, 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 yeah. Salam teman-teman, ayo kita melihat binatang-binatang yang ada di hutan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ayo kita berkumpul di ibadah online dan Kids Zoom dalam acara Jungle Land pada hari Minggu 28 Februari 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.